Amin. Silakan duduk. Pertama-tama saya persembahkan segala puji syukur hormat kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Shalom. Puji Tuhan, minggu lalu kita dengar firman dengan topik tiket masuk surga. Karena semua manusia pasti meninggalkan dunia, kita harus pastikan punya tiket masuk surga. Dan pagi ini temanya bekal masuk surga. Biasa kalau kita berangkat, kita juga ingin membawa bekal, ya, bekal masuk surga. Mari saya undang sekali lagi kita berdiri bersama-sama dan kita akan baca ayat awal khotbah ini. Ada dua ayat kita baca bersama-sama. Ada 1 Timotius 6 ayat 7, ada Wahyu 14 ayat 13. Kita baca, ada di layar Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Terus lanjut, ya, sama-sama 1, 2, 3. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Silakan duduk. Kita kembali pada 1 Timotius 6 ayat 7. Rasul Paulus bilang begini, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Kalimat ini sejajar dengan perkataan Ayub ketika Ayub kehilangan segalanya, dan dia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang aku akan pergi. Yang artinya Bapak Ibu, ketika kita lahir ke dalam dunia, kita tidak membawa apapun kecuali tubuh dan nafas kita. Tidak ada yang kita bawa. Dan ketika kita keluar dari tubuh ini atau meninggalkan dunia ini, tidak ada juga yang kita bawa dalam bentuk materi, dalam bentuk yang kita lihat. Tapi Wahyu 14 ayat 13 tadi, ya, kita coba lihat Wahyu 14. Rasul Yohanes di Pulau Patmos, dia mendapatkan pernyataan Tuhan yang kemudian disebut wahyu. Artinya pengungkapan sesuatu yang tersembunyi. Dia berkata, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Berarti dia mati pergi punya tiket, ya. Itu mati dalam artinya tinggalkan dunia, punya tiket mati dalam Tuhan. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, beristirahat dari segala kesulitan. Tapi kemudian kalimat berikutnya, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ini dia yang jadi bekal kita. Kita tidak membawa benda material yang kelihatan, bentuk uang, bentuk materi, bentuk apa saja. Kita tidak membawa satu pun. Kalaupun waktu mati dibungkus dengan kain, itu hanya masuk dalam kuburan, tapi tidak tembus ke alam baka sana. Yang kita bawa adalah segala perbuatan mereka menyertai mereka. Yang kita bawa adalah perbuatan, ya betul, ya. Bekal masuk surga adalah perbuatan melayani Tuhan. Yang belum jadi perbuatan, kita tidak bawa apa-apa itu.
Kalau sudah menjadi perbuatan melayani Tuhan, itulah yang kita bawa. Tidak perlu kompor, tidak perlu mobil, tidak perlu garasi, ya tidak perlu di packing. Itu perbuatan tidak perlu pakai alat. Karena perbuatan itu sudah menyatu dengan diri kita, menyatu dengan jiwa kita, menyatu dengan roh kita. Sehingga ketika roh kita meninggalkan tubuh ini, jiwa kita meninggalkan tubuh ini, perbuatan iman itu, perbuatan melayani Tuhan itu menyertai kita. Lanjut. Ada 3 modal utama perbuatan melayani Tuhan menjadi bekal masuk surga. Ada 3 modal utama. Ya, saya ulangi lagi. Ada 3 modal utama perbuatan melayani Tuhan menjadi bekal masuk surga. Kita mulai lihat satu-satu. Pertama, bekal waktu yang dipakai melayani Tuhan. Bekal waktu yang dipakai melayani Tuhan. Waktu yang dipakai melayani Tuhan itu menjadi perbuatan melayani Tuhan yang kita akan bawa, saudara. Kita lanjut. Mazmur 84, saya kutip 2 ayat, ya, ayat 5 dan 11. Berkata sebagai berikut: berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus menerus memuji-muji Engkau. Kita diam di rumah Tuhan. Anda ada di rumah Tuhan hari ini, Anda butuh, Anda berikan waktu untuk datang memuji-muji Tuhan. Ya, kita berikan waktu kita, bukan sekedar waktu, tapi sepenuh roh, jiwa dan tubuh kita menyatu dengan waktu kita untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Ayat 11. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Anda coba lihat perbandingan antara 1 dan 1000. Mana yang banyak? 1000 yang banyak, saudara. 1 ya 1, 1000 pasti lebih banyak. Tapi ayat ini berkata, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. 1 hari beribadah kepada Tuhan lebih baik, yang berarti nilainya di hadapan Tuhan lebih tinggi daripada 1000 hari yang bukan ibadah. Kalau matematika perhitungan kita tidak mungkin, ya 1000 itu lebih banyak, 1 lebih kecil. 1000 hari itu hampir 3 tahun, kurang 80 hari lalu 3 tahun. Jelas perbandingannya jauh dan sangat jauh berbeda. Kalau ditransfer dalam uang, upah kerja sehari, ya kerja harian 150.000 ya, katakanlah 150. 1000 hari itu 1,5 M, 1.500.000.000, saudara. Sementara 1 hari cuma 150.000. Kalau nilai jumlahnya atau nilai materialnya beda sekali. Tapi dari aspek mana yang menyebabkan 1 hari di hadapan Tuhan itu lebih baik, lebih bernilai daripada 1000 hari yang tidak hari ibadah? Ialah nilai kekekalannya. Nilai kekekalannya. Ya, nilai kekekalannya. 1000 hari tanpa ibadah tidak punya nilai kekekalan. 1 hari ibadah punya nilai kekekalan. Hanya ini yang bisa membuat 1 hari lebih baik daripada 1000 hari. Karena itu Bapak Ibu, mari kita berikan waktu untuk Tuhan. Oh kalau begitu Pak Pendeta, ya saya 1 hari saja, lalu 1000 hari lagi boleh. Tidak.
Tidak begitu. Nilainya yang diperhitungkan di sini, nilai satu hari beribadah jauh lebih tinggi daripada nilai 1000 hari tanpa ibadah. Karena nilai satu hari ibadah punya dampak kekekalan karena berhubungan dengan Tuhan. Kita lanjut. Tuhan menetapkan dalam 7 hari, 1 hari untuk Tuhan, 6 hari untuk manusia. Jadi bukan 1 hari untuk Tuhan, 1000 hari untuk kegiatan lain. Tidak, bukan begitu. Tadi perbandingan nilainya, bukan perbandingan waktu diberikan Tuhan. Perbandingan nilai. Ketetapan Tuhan dalam 7 hari. 1 hari untuk Tuhan, 6 hari untuk manusia. Kita baca bersama Keluaran 20 ayat 8 sampai 10. 1, 2, 3. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing di tempat kediamanmu. Terus, sudahkah? Oh, sudah. Ini Tuhan tetapkan, bukan 1 hari untuk Tuhan, 1000 hari untuk kita. Tidak, itu tadi perbandingan nilai. Tapi ketetapan Tuhan dalam 7 hari, 1 hari khusus untuk Tuhan dan 6 hari untuk mencari nafkah. Ya, saudara kekasih Tuhan. Nah, kita bandingkan saja Bapak Ibu. Ya, kalau kita di Kristen kan tidak full 1 hari ya. Ya, hitung jam saja. Tapi kalau Yahudi dan Advent masih full 1 hari. Menyalakan api pun tidak boleh memasak di hari Sabat. Ya, itu sudah dimasak 1 hari sebelumnya. Misalnya hari ini hari ibadahnya, kemarin itu dimasak sampai tadi malam. Boleh makan, tapi tidak boleh memasak. Kumpul kayu bakar pun tidak boleh. Tapi kita ada kemurahan di dalam hari-hari Kristen. Nah, saudara, coba kita hitung. Kalau 1 hari itu berapa jam? Berapa jam? Hitungannya kan 24 jam. Tapi oke lah, kita hitung pagi malam itu tidur atau istirahat. Dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi itu dihitunglah istirahat dan tidur. Cuma sekarang ini jarang orang tidur dari jam 6 sampai jam 6, tidak ada itu. Ya. Tapi kalau orang-orang bijak berkata dibagi 3 kali 8. 8 jam kerja, 8 istirahat, 8 jam tidur. Ya, harusnya begitu. 8 jam kerja, 8 jam hal yang lain, dan 8 jam tidur. Tapi kan jarang-jarang 8 jam tidurnya. Anggaplah kita bahwa 12 jam dari pagi sampai hari, kalau sore kalau Sabat ya. 12 jam 1 minggu. Apakah jam-jam ibadah yang kita lakukan sepanjang 1 minggu mencapai 12 jam? Ini kita coba kalkulasi. Katakanlah hari Minggu itu 3 jam. Ya. Kalau kaum pria ikut hari Selasa 2 jam, 5 jam. Kalau kaum pria ikut ibadah rumah tangga 2 jam, 7 jam. Kalau kaum pria ikut persekutuan 2 jam, 9 jam. Kalau kaum pria ikut doa puasa 2 jam, 11 jam. Itu kalau ikut semua. Demikian komunitas, saya hitung kalau ikut semua itu sampai doa puasa itu 11 jam. Yang kurang dari itu tidak sampai 11 jam. Tidak sampai. Nah, saudara, padahal Bapak Ibu, nanti kalau kita masuk surga, bukan seminggu dengan Tuhan, bukan 2 minggu, bukan sebulan, bukan setahun, bukan 10 tahun, bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun. Kita akan ada bersama Tuhan dalam kekekalan. Karena itu sebelum kita masuk kekekalan, mesti kita berikan waktu untuk Tuhan. Sungguh tidak adil Bapak Ibu, kalau kita hanya sekali-sekali kasih waktu untuk Tuhan, lalu kita mau tinggal dalam kekekalan bersama Tuhan tanpa akhir waktunya. Kan tidak adil itu. Ya toh? Coba
Kami yang sudah berumah tangga, maaf kata, waktu pacaran kita ingin ketemu tiap hari. Padahal waktu menikah berjalan paling 50 tahun bersama-sama selesai. Syukur sampai 60 selesai. Satu meninggal atau dua meninggal selesai. Kita akan tinggal dengan Tuhan secara kekal selama-lamanya. Sebelum kita masuk ketemu langsung dengan Tuhan, mari kita biasakan diri bersama dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, menyembah dengan Tuhan, memuja dengan Tuhan. Perasaan Tuhan masuk dalam perasaan kita, pikiran Tuhan masuk dalam pikiran kita, perasaan kita kepada Tuhan, pikiran kita kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, sehingga ketika masuk dalam kekekalan kita pantas. Coba kalau orang pacaran, tidak mau ketemu-ketemu, tiba-tiba nikah, ya diragukan. Toh, saudara, coba kita lihat, kita lanjut. Tuhan Yesus memberi upah atas waktu yang digunakan melayani Tuhan. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami, dan aku menentukan hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Kita kembali pada awal, ya, mundur kali ayat tadi, mundur ya. Ayo operator, ya. Kamulah, kata Tuhan. Murid-muridnya, dia katakan kepada muridnya, kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku. Itu berbicara tentang waktu bersama Tuhan. Dalam segala pencobaan yang aku alami, yang lain meninggalkan Yesus. Nah sekarang, kata aku bagian kedua itu mesti dikata ganti kamu, artinya kita. Sekarang Tuhan berkata, kamu yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang kamu alami, karena Tuhan sudah di sorga. Kita yang menghadapi pencobaan sekarang. Kita disinggung perasaan kita, dirugikan, dihinakan, direndahkan. Orang Kristen dianiaya, dibunuh. Jadi kalau kita tetap tinggal bersama Tuhan, setia bersama Tuhan, memberikan waktu dekat dengan Tuhan, susah dan senang kita dekat dengan Tuhan, rugi dan untung dekat dengan Tuhan, direndahkan, dihormati dekat dengan Tuhan, sakit dan sehat dekat dengan Tuhan. Apa kata Tuhan ayat 29? Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Ayat 30 ini mantap. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Makan dan minum semeja. Kadang-kadang orang Pentakosta bilang, Tuhan, kami mau sehidangan dengan Tuhan. Maksudnya mau mendengar firman Tuhan, bilang sehidangan dengan Tuhan. Kurang tepat Bapak Ibu. Nanti di sorga baru sehidangan Tuhan. Tuhan khotbah sama kita, kok kita sehidangan dengan Tuhan, bagaimana? Tapi memang Pentakosta hebat-hebat ya. Kamu akan makan dan minum semeja dengan aku dalam kerajaanku, karena kamu tinggal bersama aku dalam segala situasi dan kondisi. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel, karena mereka berasal dari Israel. Bapak Ibu, betapa pentingnya waktu. Ya, waktu itu. Maka Tuhan tetapkan dalam 1 minggu atau 7 hari. 1 hari mestinya untuk Tuhan. Ya puji Tuhan lah, kita masih bisa, tapi usahakanlah. Berikan waktu Tuhan. Karena itu amat penting bagi Tuhan. Amat penting dalam kekekalan. Itu sebabnya 1 hari kita beribadah, jauh nilainya lebih tinggi dari 1000 hari yang bukan ibadah. Ya, tapi Tuhan berkemurahan, karena Dia hanya tetapkan 1 hari untuk Dia, untuk kita ibadah, dan 6 hari untuk kita bisa cari nafkah. Mari Bapak Ibu, ini modal dasar utama kita. Berikan waktu kita untuk melayani Tuhan. Dan sehingga ketika kita pergi,
Ya, kita tidak bawa kopornya, tapi sudah menyatu dengan diri kita, menyatu dengan roh kita. Waktu kita di bumi, kita sudah melayani Tuhan, dan kita melanjutkan pelayanan kepada Tuhan dalam kekekalan. Itu bekal pertama, waktu yang dipakai melayani Tuhan. Terus, yang kedua, bekal harta yang dipakai melayani Tuhan. Harta yang dipakai melayani Tuhan itu menjadi perbuatan melayani Tuhan. Kita baca ayatnya. Matius 6 ayat 19 sampai 21, Tuhan Yesus berkata, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara, Tuhan menyampaikan dari aspek kekekalan. Jangan kumpulkan harta di bumi. Kalau dikumpul untuk kebutuhannya, no problem. Tapi sebenarnya juga kalau kita simpan sedikit untuk jadi warisan anak cucu, no problem. Karena Amsal berkata orang bijak meninggalkan warisan bagi anak cucunya kalau ada. Ya. Tapi jangan lupakan, ya, kumpulkanlah harta bagimu di sorga. Ayat 20 ya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Yang kita taruh di bumi rawan. Rawan dicuri, rawan ditipu, kerusuhan terjadi, habis harta Bapak Ibu. Ya, habis harta. Waktu kerusuhan terjadi, tsunami terjadi, dihapus, disapu bersih. Gempa terjadi, gunung meletus, longsor terjadi, disapu bersih. Ya. Bukan berarti sama sekali jangan kita kumpul. Ya, saya katakan tadi, Amsal berkata orang bijak meninggalkan warisan bagi anak cucu. Tapi jangan lupa, kita kumpulkan harta di sorga. Bapak Ibu, sepanjang melayani Tuhan, ketika Anda menjadi orang setia dari muda, dari remaja, pasti ada banyak hal yang kita korbankan atau kita pakai melayani Tuhan. Entah itu untuk pembangunan rumah ibadah, entah itu orang datang cari dana, entah itu membantu hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, entah itu semua yang kita lakukan atas nama memuliakan Tuhan. Itulah harta yang kita korbankan. Itulah kita celengan. Itulah kita menyimpan di sorga. Anda bisa melupakannya bahwa dulu pernah buat ini, buat bikin ini. Anda bisa melupakannya. Tapi Alkitab berkata dalam Wahyu 3 ayat 16 sampai 19, ada satu kitab peringatan di hadapan Tuhan. Di situ dicatat semua perkataan perbuatan anak-anak Tuhan yang setia dengan Tuhan. Dicatat, tidak ada yang kehilangan, Bapak Ibu. Kita bisa lupa karena sudah lama, tapi tidak akan kelupaan di hadapan Tuhan. Yesus berkata begini, air seduh secangkir pun yang diberikan kepada utusan Tuhan, hamba Tuhan, anak Tuhan, pekerjaan Tuhan, anak Tuhan yang membutuhkannya, tidak hilang pahalanya. Air seduh secangkir, apalagi lebih dari itu, Bapak Ibu. Tanpa kita sadari, yang penting jangan kita jatuh dalam dosa. Karena Alkitab berkata, ketika jatuh dalam dosa, seluruh kebenaran dan perbuatan yang lalu terhapus dalam waktu sekejap. Demikian orang yang berdosa sepanjang lama-lama bertobat, dosanya dihapus. Ya, kalau dosanya yang banyak dihapuskan bagus. Tapi kalau perbuatan iman kita dihapuskan, kan rugi Bapak Ibu. Rugi itu. Maka sekali kita setia-setia, sekali kita maju-maju, tidak ada yang hilang. Ya,
Apapun yang kita buat, orang boleh tidak perhatikan, karena namanya manusia terbatas. Tapi Tuhan tidak pernah luput memperhatikan. Saya gembala sidang boleh tidak perhatikan karena keterbatasan, tapi Tuhan tidak pernah luput, tidak pernah kehilangan perhatian sekecil apapun. Bahkan kita berkata, apa yang kita buat dalam kegelapan yang tidak tahu, kebenaran yang kita buat sembunyi-sembunyi, itu terang benderang di hadapan Tuhan. Saya minta izin Tuhan menceritakan sebuah mimpi. Ini mimpi ya, mimpi, bukan saya bermimpi. Ada seorang bermimpi, saya baca di majalah Crescendo, sekarang majalah itu tidak ada lagi. Sekitar tahun 80, antara 80 sampai 90. Ibu itu bermimpi, ya, bermimpi sampai di sorga. Tidak diceritakan bagaimana dia sampai di sorga. Tapi ketika sampai di sorga, di pintu sorga, yang terima dia Simon Petrus, ya. Lalu Simon Petrus antar berjalan-jalan. Lalu ibu itu melihat sebuah rumah yang mewah banget. Ibu itu tanya sama Simon Petrus, Simon Petrus, ini siapa punya rumah? Simon Petrus itu ada namanya, ibu itu ada juga namanya yang tukang kebunnya. Dia Simon Petrus menyebut nama tukang kebun itu. Ini rumahnya bapak ini, ya. Wah, ibu itu berbunga-bunga hatinya. Kalau tukang kebunku saja rumahnya mewah luar biasa, apalagi gue, ya, ini kita sedikit Jakarta, apalagi aku nyonya besarnya. Tuh. Berjalan, dia lihat satu rumah sangat sederhana. Dia tanya Simon Petrus lagi, Simon Petrus, ini siapa punya rumah? Tahu, dia kaget waktu Simon Petrus bilang, Anda punya rumah. Dia kaget luar biasa. Oh, masa begitu? Bapak itu kan tukang kebun saya, tukang bersih-bersih kebun saya. Saya yang gaji dia. Dia punya duit kalau saya kasih gaji. Masa rumahnya lebih mewah dari saya? Apa jawab Simon Petrus? Karena yang dia kirim ke sini cukup untuk rumah seperti itu. Yang Anda kirim ke sini adalah cukup untuk rumah yang seperti ini. Ya, ini mimpi. Lalu ibu itu menutup ceritanya. Untung itu baru mimpi. Untung itu baru mimpi, belum kenyataan. Jadi saya masih punya kesempatan ke depan untuk mengirim. Bapak Ibu kekasih Tuhan, semua yang di dunia akan lenyap, tetapi yang ditanam dalam kerajaan sorga kekal selamanya. Maka yakinlah apa yang Anda telah berikan buat Tuhan selama ini. Yang penting Anda tidak jauh dari Tuhan, jatuh dalam dosa. Itu catatannya. Itu tertabung tanpa kita sadari. Ada satu kisah di Amerika, seorang pegawai biasa. Dia gajinya ditabung dan setiap jumlahnya cukup banyak dimasukkan di investasi perusahaan, tidak salah tambang atau apa. Pegawai biasa. Begitu selesai pensiun, itu uangnya sudah banyak sekali. Karena keuntungan perusahaan dia tidak ambil uangnya, dia lipat ganda masuk. Pegawai biasa. Hebatnya tabungan itu. Ya. Lalu uangnya itu disumbangkan ke satu universitas untuk beasiswa orang-orang susah, yang orang-orang susah ekonomi. Pegawai biasa tapi kena tabung. Akhir kepegawaiannya waktu pensiun dia jadi orang kaya raya. Dan dia tidak tahan, tapi dia sumbangkan. Dia tahan di sorga. Saudara, jangan kita berhenti untuk menabur di ladang Tuhan. Kalau sedikit kita lebihkan sedikit, kalau banyak puji Tuhan. Tapi jangan pernah berhenti sepanjang masih hidup. Ya, sepanjang masih hidup. Karena itu kita menyimpan di dalam surga. Itulah harta yang telah menjadi perbuatan iman, yang menyertai hidup kita, menyertai roh kita, menyertai jiwa kita. Ketika kita pergi, tidak perlu koper, itu berjalan bersama kita. Maka dikatakan, dicatat semua. Kenapa dikatakan perbuatan mereka menyertai mereka? Karena akan diberi pahala. Ya. Kita lanjut.
Karena di mana hatimu berada, di situ juga di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau Anda cinta sorga, pasti selalu bayangkan sorga, ingat sorga. Nah, jangan kita hanya mencintai. Nah, lebih bagus kita boleh memiliki tapi jangan cintai. Cinta berarti hati melekat. Lebih baik kita cinta sorga, hati melekat. Sebab kalau hilang harta dunia ini, hati kita tidak akan hilang. Ya, kita cinta sorga, kita memiliki jaminan kekal. Kenapa banyak orang stres ketika hartanya hilang, ketika rumahnya terbakar? Itu karena hati melekat. Tuhan bilang jangan cintai harta, tapi cintai Tuhan. Yang berikut kita lanjut. Yang ketiga, bekal karunia dan talenta yang dipakai melayani Tuhan. Karunia dan talenta itu menjadi perbuatan melayani Tuhan. Karunia dan talenta artinya kemampuan-kemampuan yang Tuhan taruh dalam diri kita. Ya, seperti misalnya diberi kasih karunia bisa WL Pak Peter, teman-teman bisa singer, punya talenta main musik, ya, yang bisa pimpin pujian, bisa kasih nasihat orang, bisa memimpin, bisa kasih dorongan orang, yang tukang. Jangan kira tukang di Alkitab Bezalel Aholiab itu diberi karunia untuk membangun kemah. Ya, kalau Anda baca nanti karunia dan talenta itu dalam Roma 12 ayat 6 seterusnya, 1 Korintus 12. Jadi tidak hanya berkaitan dalam ibadat puja penyembahan, tapi seluruh kemampuan yang ada dalam diri kita yang Tuhan taruh, kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Kita lanjut. Matius 25 ayat 14 sampai 30 agak panjang kita baca. Kita baca 1, 2, 3. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan beroleh laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan dia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara-perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Masuk dalam rumah Tuhanmu maksudnya. Berbahagialah bersama Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Masuk dalam rumah Tuhannya. Terus, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Tuannya berkata, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bapak Ibu, ini perumpamaan.
Tapi sebenarnya yang dimaksudkan dalam perumpamaan ini adalah bangsawan itu adalah Yesus sendiri yang pergi ke sorga dan nanti akan kembali. Dia berikan kepada hamba-hambanya, umatnya, kemampuan-kemampuan, bakat, keterampilan, keahlian untuk bisa melayani Tuhan. Dan dikategorikan, digambarkan sebagai talenta. Itu sebabnya sering kita dengarkan istilah talenta. Talenta itu adalah kemampuan, keterampilan, bakat, ya, yang Tuhan taruh dalam diri kita. Yang menerima 5 talenta, dia berusaha dan untung 5 talenta. Dia menghadap ketika Tuhan datang kembali. Dia katakan 5 talenta Tuhan yang berikan ini hasilnya 5 talenta. Tuhan yang berkata, hai hamba yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan berikan perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Masuklah maksudnya masuklah dalam rumahku dan nikmatilah bersama kebahagiaanku. Iya, ini akan terjadi. Ya, Tuhan akan perhitungkan ketika dia kembali. Yang dapat 2 talenta, untung 2 talenta, sama. Hai hamba yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku berikan nanti tanggung jawab besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Berarti masuk dalam rumah Tuhannya, raja itu. Datang satu hamba yang menerima 1 talenta. Dia menuduh Tuhannya tidak baik, menuai di tempat tidak menabur, mengambil di tempat tidak menempatkan. Dia tuduh Tuhannya jahat. Ada orang punya sikap begitu. Ya Tuhan seenaknya saja, beta yang kerja komanda. Dan ketika Tuhan datang, Tuhan bilang, lemparkan. Ayat terakhir coba kita lihat. Campaklah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertas gigi. Ternyata hidup yang tidak berguna, hamba yang tidak berguna. Ternyata hidup yang tidak berguna itu tidak hanya menghilangkan pahala, atau tidak hanya tidak ada pahala, tapi menghapuskan juga kesempatan masuk dalam keselamatan. Karena itu apapun yang bisa kita buat, kita buatlah. Tidak usah kita pikir besar kalau kita punya talenta sedikit. Kalau kita punya talenta satu-satu itu kita pakai. Jangan tunggu mesti dapat 5 dulu, enggak. Ya. Apa yang bisa kita buat seukuran dengan talenta kita, seukuran dengan kemampuan kita, kita lakukan. Karena berfungsi ganda. Selain kita dapatkan pahala, itu juga cara menjaga tiket kita tetap berlaku, hak kita tetap ada masuk surga. Kita lanjut. Di dalam Lukas 19 adalah cerita yang sejajar, cuma perbedaan nama. Di sini diberikan nama Wamina. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuhan, mina Tuhan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Di Matius tidak disebutkan tanggung jawab besar apa, tapi di Lukas diberikan kekuasaan atas 10 kota yang menghasilkan 10 kali lipat talenta dan uang mina. Diberi kekuasaan 10 kota. Terus datanglah yang kedua dan berkata, Tuhan, mina Tuhan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Bapak ibu saudara kekasih Tuhan, talenta yang Tuhan taruh, tujuan utamanya untuk kita memuliakan Tuhan, bukan disimpan, bukan hanya untuk kepentingan dunia, terutama kepentingan kemuliaan Tuhan. Kita tidak boleh simpan. Kalau kita bisa melakukannya, lakukanlah. Jangan sampai kita menyesal di akhir perjalanan hidup. Yang 5, tunggu 5 enggak. Kita di dalam surat Paulus nasihatkan kita, pakailah, layanilah Tuhan sesuai dengan ukuran iman, ukuran kasih karunia, ukuran talenta. Inilah 3 modal utama kita, modal dasar kita. Waktu yang kita gunakan melayani Tuhan,
Itulah bekal yang kita bawa masuk surga. Harta yang kita gunakan melayani Tuhan, itulah bekal yang kita bawa masuk surga. Talenta, keterampilan, keahlian, kesanggupan yang kita gunakan melayani Tuhan, itulah bekal yang kita akan bawa masuk surga. Semuanya dicatat dan nanti akan diberi pahala. Kita lanjut. Kesimpulan. 1. Manusia tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia dan tidak dapat membawa apa-apa waktu keluar dari dunia ini. Para pengikut Yesus pergi ke dunia kekal, membawa bekal perbuatan melayani Tuhan. Bekal masuk surga adalah waktu yang dipakai melayani Tuhan, harta yang dipakai melayani Tuhan, karunia dan talenta yang dipakai melayani Tuhan. Itu yang kita akan bawa. Jangan pernah berangkat tanpa bekal. Terus, dorongan. Selama masih ada kesempatan, gunakanlah waktu ini. Gunakanlah harta yang Tuhan titip. Gunakanlah karunia dan talenta yang Tuhan titip percayakan untuk melayani Tuhan. Karena itulah yang akan menjadi bekal masuk surga. Pastikan saudara, tiketnya berlaku dan bekalnya lumayan. Tuhan Yesus memberkati.